Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghiro. Robbis rohli shoderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hai sobat-sobitku semua, welcome back to my channel. Bagaimana sobat kabar sobatku semua? Tahukah sobatku semua jikalau Fermin Aldeguer mengungkap rivalitas bebuyutan dia dengan Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory, di MotoGP 2025. Dia mengaku bahwa mereka sengaja memilih saling berjauhan. Saat sorotan publik banyak mengarah pada ketangguhan Marc Marquez yang meledak di awal musim, jangan lupa bahwa masih ada persaingan antara sesama debutan MotoGP 2025. Berbeda dari musim lalu, musim ini ada 3 pembalap debutan sekaligus yang mentas di kelas para raja. Salah satunya adalah pembalap berusia 20 tahun yang menggantikan kursi Marc Marquez di Gresini, Fermin Aldeguer. Kehadiran Aldeguer di MotoGP sudah digemborkan sejak lama menyusul ketertarikan Ducati hingga merekrutnya pada awal tahun lalu. Bakat dan keistimewaan Aldeguer yang menarik perhatian manajemen Ducati perlahan telah terbukti melalui hasil demi hasil yang terus membaik. Hasil terbaru jelas pada balapan MotoGP Qatar, saat pembalap asal Murcia, Spanyol, itu finish di posisi kelima, hasil terbaiknya di balapan utama musim ini. Keberhasilan itu membuat dia mulai menunjukkan persaingan nyata dengan Ai Ogura, Trejos Racing, debutan lainnya yang lebih dulu meledak. Berbicara tentang Aldeguer, sebenarnya tidak hanya terbatas pada persaingan dia dengan sesama rookie seperti Ogura atau Songkiat Chantra, LCR Honda. Ada satu nama lagi yang bukan seorang debutan, tetapi sudah sangat familiar dan melekat dalam napas Aldeguer. Sosok itu adalah Pedro Acosta. Tahun ini merupakan tahun kedua si hiu dari Mazzaron di kelas MotoGP. Dia lebih dulu debut daripada Aldeguer. Di ajang Grand Prix, Aldeguer dan Acosta saling bersaing sengit sejak kelas Moto2. Namun ternyata, bukan hanya kejuaraan dunia balap motor saja yang mempertemukan mereka sebagai dua rival sengit. Akan tetapi, persaingan mereka sudah terjadi sejak mereka masih junior. Aldeguer dan Acosta sama-sama datang dari Murcia dan menjadi jagoan di kompetisi regional. Saking mengakarnya persaingan, ayah Acosta pernah mengakui bahwa dua pembalap itu tidak akan akur kalau menjadi satu keluarga. Begitulah persaingannya. Saya pikir, Pedro itu orangnya agak merasa sulit untuk mempercayai orang lain, kata Aldeguer dikutip dari Speedweek. Persaingan yang kami miliki sampai hari ini, ketika saya mulai bertarung ketat dengan dia lagi, memang sangat besar. Aldeguer melanjutkan antara dirinya dan Acosta kini ada hubungan saling menghormati. Hanya saja, perbedaan karakter membuat dia sengaja tidak ingin dan tidak mau saling menjalin relasi akrab dengan teman masa kecilnya itu. Tetapi, persaingan, itu selalu dengan rasa hormat yang tinggi, baik di Moto2 sampai sekarang, jelas Aldeguer. Saya bisa memberitahu bahwa rasanya berbeda saat saya dan dia saling menyalip atau berebut titik pengereman dalam balapan, dibandingkan saat melakukannya dengan pembalap lain. Namun itu masih di jalur positif. Menurut saya ini hanya masalah kepribadian saja, tidak lebih. Kami tidak pernah bertengkar atau semacamnya, kami hanya menjauh satu sama lain karena memang kepribadian kami, itu saja, imbuhnya. Nah sobatku semua, di sisi lain pembalap KTM Red Bull, Pedro Acosta, ramai dikaitkan dengan tim Valentino Rossi, yakni Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Rumor ini pun ternyata dapat reaksi positif dari Marc Marquez. Mendapati kondisi ini, Acosta bereaksi. Acosta menyambutnya dengan senang dan positif atas dukungan yang diberikan Marc Marquez. Acosta saat ini kencang dikaitkan akan bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Marquez bahkan kabarnya mendukung Acosta bergabung dengan tim satelit Ducati itu. Menanggapi itu, Acosta merasa tersanjung dan bersemangat. Namun demikian,
Dia belum bisa memastikan masa depannya untuk saat ini. Acosta fokus pada timnya yakni Red Bull KTM. Jika legenda sepeda motor seperti Mark mengatakan itu menyanjung dan positif, ungkap Acosta, dikutip dari Crash, Selasa, 22 April 2025. Selain tim balap Valentino Rossi, Acosta juga dilirik Honda. Bahkan, Honda sampai menawarkan gaji bernilai fantastis. Dilansir dari Speedweek, Selasa, 22 April 2025. Honda beri tawaran gaji sebesar 30 juta euro atau sekira 574 miliar rupiah. Tetapi, tidak disebutkan durasi kontrak untuk Pedro Acosta. Kabarnya, durasi kontrak yang ditawarkan berpotensi selama 3 tahun. Jika menerimanya, Acosta akan jadi salah satu pembalap berpenghasilan tinggi di MotoGP. Dia akan menerima 10 juta euro atau sekira 191 miliar rupiah per musim. Di samping itu juga Honda telah dikaitkan dengan tawaran menggiurkan untuk menggoda Pedro Acosta. Pabrikan Jepang itu dilaporkan telah mengidentifikasi Acosta untuk membawa mereka ke era baru di mana mereka dapat kembali ke puncak MotoGP. Honda bersedia mengajukan tawaran besar sebesar 30 juta euro untuk mengontrak Acosta, menurut Speedweek. Laporan itu tidak menyebutkan berapa lama kontraknya, tetapi jika dibagi dalam 3 tahun, 10 juta euro per musim akan menjadikan Acosta salah satu pembalap MotoGP berpenghasilan tertinggi. Fabio Quartararo dari Yamaha dikabarkan menjadi penerima gaji tertinggi saat ini, dengan gaji 12 juta euro per tahun. Honda bukan satu-satunya pabrikan yang dikaitkan dengan Acosta, tetapi mereka pasti punya dana paling besar. Dan meskipun motor mereka tidak menjadi daya tarik saat ini, Honda telah mengambil langkah besar dalam 4 putaran MotoGP pertama tahun 2025. Hal ini menimbulkan keyakinan bahwa RC213V dapat bersaing tahun depan, dan pada tahun 2027 ketika regulasi berubah. Acosta, yang baru berusia 20 tahun, mengalami kesulitan tahun ini dengan KTM yang tidak kompetitif dan memiliki masalah getaran. Meski begitu, ia tetap berkomitmen kepada pabrikan yang memberinya kesempatan besar di MotoGP. Tetapi KTM tahu bahwa tekanan untuk memberinya motor pemenang sangat besar, atau mereka berisiko kehilangan salah satu bintang teratas dalam olahraga tersebut. Godaan Ducati Speed pabrik juga ada untuk Acosta. Tim VR46 bisa saja menawarkan kemewahan itu kepadanya tahun depan. Valentino Rossi berbicara tentang kekagumannya terhadap Acosta minggu lalu di MotoGP Qatar. Namun, KTM tetap optimis. Mereka mengikat Acosta dengan kontrak multitahun sehingga mereka memiliki daya ungkit untuk mempertahankannya. Bos KTM, Pete Bierer, memberikan peringatan yang jelas bahwa Acosta tetap terikat kontrak dengan timnya, di tengah minat dari para rival. Namun, uang yang kabarnya bersedia diberikan Honda kepadanya menambahkan dimensi baru ke dalam campuran tersebut. Ada yang sangat menarik sobatku semua, setelah 4 balapan pertama musim ini, Ducati secara mengejutkan mendominasi semua kejuaraan. Mereka memonopoli 5 posisi teratas klasemen pembalap dan 3 posisi teratas di antara tim. Namun, yang sedikit lebih mengejutkan adalah fakta bahwa pengejar terdekatnya dalam klasemen konstruktor adalah Honda. Kemajuan signifikan pabrikan Jepang itu salah satunya berkat Johann Zarco di atas motor tim LCR. Dalam 4 balapan utama tahun ini, pria yang berada di urutan ke-6 dan pertama, non-Ducati, di klasemen tersebut menjadi wakil terbaik Honda dalam 3 kesempatan. Terlebih lagi, masing-masing dari 3 Grand Prix ini membuatnya berhasil meningkatkan hasil terbaiknya dengan RC213V, yang berpuncak pada finish kelima di Losail, yang bahkan berubah menjadi posisi keempat setelah Maverick Vinales terkena penalti. Zarco sangat senang dengan hasil ini, yang melebihi ekspektasi yang ditetapkan sebelum awal musim. Sudah jelas, kami akan mendaftar, kata pembalap asal Prancis itu. Setelah itu, ada secercah cahaya, tujuan yang selalu kami inginkan. Meskipun saya telah mengatakan bahwa saya ingin konsisten di 10 besar tahun ini,
di setiap balapan, disinilah kami bahkan dengan plus. Namun, Zarco tidak dapat menahan diri untuk tidak menyesali poin yang hilang akibat kecelakaan pada balapan utama di Amerika Serikat dan pilihan ban yang buruk saat sprint MotoGP Qatar. Saya kehilangan poin di Austin meskipun itu tetap merupakan balapan yang hebat. Anda berkata pada diri sendiri bahwa itu bagus untuk menyerang. Kecelakaan itu tidak terlalu serius tetapi jauh di lubuk hati saya. 8 poin itu sedikit mengganjal di perut saya dan juga karena gagal di sprint Losail, karena pilihan ban. Jelasnya, ada banyak cara untuk meraih poin setiap saat dan saat ini, saya sangat senang bisa membuat kemajuan di kejuaraan ini, yang penting bagi saya. Dinamika positif ini memperkuat keputusan Johann Zarco untuk memulai petualangan bersama Honda setahun lampau, yang membuatnya meninggalkan Ducati. Selama beberapa pekan terakhir, pembalap veteran ini bahkan telah berulang kali menelepon merek tersebut untuk melihat kemungkinan perpanjangan kontrak, baik dengan LCR atau tim resmi. Saat ini, diskusi dengan Honda cukup baik sehingga saya bisa terus berkembang karena saya memiliki angin segar sejak pertengahan 2024, tegas Zarco. Dengan pemikiran ini, hasil di Losail cukup penting untuk terus menentukan masa depan bersama. Saya tahu saya melakukan hal yang baik bersama Honda, mengingat posisi saya dalam karir saya ingin melanjutkannya, dan saya kira Honda akan menjadi solusi terbaik, ungkap Zarco kepada para jurnalis di GP Qatar. Saya juga menyukai Suzuka, di mana ia memenangi 8 Hours tahun lalu, itu juga sesuatu yang disukai Honda, dan mereka melihat bahwa saya juga menyukainya. Selalu menyenangkan menjadi yang pertama di Honda, tetapi terutama untuk lebih dekat dengan para pemimpin klasemen saat ini. Ini sempurna. Ini bukan tentang waktu yang bagus, posisi kelima selalu menyenangkan, tetapi apa yang telah kami bangun antara balapan pertama dan sekarang, dengan hanya satu kesalahan di Austin, adalah hal yang positif. Bersama Honda, Johann Zarco bahkan mendekati sensasi yang belum pernah ia rasakan sejak 2 gelar Moto2. Meskipun ia telah bersinar bersama Yamaha dan Ducati selama karirnya di MotoGP, dengan beberapa podium dan bahkan kemenangan di Phillip Island pada 2023, ia tidak pernah benar-benar merasa nyaman dengan motor yang berbeda. Begitu tiba di LCR, dia menyambut sensasi yang sudah dikenalnya meski mengalami defisit performa, dan sejak itu dia terus menyempurnakan cara mengendarainya dan merasa nyaman. Saya mengubah banyak hal dan saya senang karena hal-hal yang ingin saya ubah mulai membuahkan hasil. Ini adalah versi yang baik dari hal-hal baru yang ingin saya lakukan, ucapnya. Mungkin versi terbaik untuk perasaan fokus pada lintasan, mengulangi apa yang saya tahu, adalah masa-masa Moto2, karena saya tidak pernah merasakannya di MotoGP. Saya pikir setelah mengambil langkah mundur dengan Honda tahun lalu, untuk membangun kembali sesuatu, sekarang memberi saya kesempatan untuk lebih menikmati diri sendiri dan melihat bahwa saya sangat dekat dengan sesuatu yang luar biasa. Nah sobatku semua, sampai juga di ujung video ini, like video ini, share di media sosial sobat semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fi rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakarotil maut, wa najata minanar, wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.